Nah, untuk sesi satu ini aku akan menjelaskan tentang fisika bintang dari pembentukan cahaya dulu. Nah, cahaya itu kan sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik, kan? Gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah aku jelaskan di bab fotometri ya. Itu bisa dipandang sebagai gelombang, bisa juga dipandang sebagai partikel. Seperti di gambar di bawah ini. Ini yang atas ini adalah visualisasi dari cahaya jika dipandang sebagai gelombang, dan yang bawah ini adalah visualisasi jika cahaya itu dipandang sebagai partikel. Kalau dipandang sebagai gelombang, ya cahaya itu memiliki besaran gelombang, seperti panjang gelombang, frekuensi, dan sebagainya. Panjang gelombang itu ya jarak dari puncak ke puncak ini ya, berapa gitu jaraknya. Sedangkan frekuensi itu ya seperperiode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalami satu gelombang ya. Jadi dari sini sampai sini waktunya berapa, itu adalah satu periode. Dan frekuensi ini adalah seperperiode. Kemudian kalau dipandang sebagai partikel, cahaya itu dianggap sebagai kumpulan dari foton. Foton ini yang memiliki energi kinetik dan momentum, karena partikel itu ya, kalau partikel bergerak ya, dia punya energi kinetik dan punya momentum, kan? Itu. Jadi untuk yang dianggap sebagai partikel, gitu ya, partikel-partikel ini itu disebut sebagai foton. Ini juga foton. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya senter, gitu ya, kita lagi nyenterin sesuatu, gitu, maka berkas cahayanya ini, gitu ya, ini bisa dianggap sebagai gelombang atau sebagai foton. Kalau sebagai foton ya dia terdiri dari banyak partikel, gitu, partikel foton. Yang setiap fotonnya ini punya energi tertentu. Nah, energi dari satu foton itu bisa dirumuskan sebagai H dikalikan dengan frekuensi. Karena kita tahu sifat gelombang elektromagnetik itu kalau misalkan ada panjang gelombang gitu ya, dikalikan dengan frekuensi, maka hasilnya adalah kecepatan cahaya, kan. Hasilnya adalah kecepatan cahaya. Nah, nilainya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tuh. Lambdanya ini adalah panjang gelombang, F-nya frekuensi. Dan energi dari setiap foton itu dirumuskan sebagai E sama dengan H dikalikan dengan frekuensi. H-nya adalah konstanta Planck. Gitu. Nah, bisa juga dinyatakan sebagai E sama dengan HC per lambda, karena F kan sama dengan C per lambda. Jadi bisa juga dinyatakan seperti ini. E itu energi ya, satuan energi yang satuannya nanti dalam Joule. Dan H itu adalah konstanta Planck, C-nya adalah kecepatan cahaya, dan F-nya adalah frekuensi. Lambdanya panjang gelombang ya. Kemudian aku mau menjelaskan tentang atom hidrogen. Elektron pada atom hidrogen itu mempunyai energi orbit. Energi orbit ini bergantung terhadap R atau jaraknya. Jadi kalau misalkan kita lihat atom hidrogen netral itu akan berbentuk seperti ini fungsinya. Dia punya proton dan punya elektron. Dan model atom Bohr, elektron ini akan mengitari proton. Sebenarnya bukan mengitari proton sih, mengitari pusat masanya. Jadi elektron ini mengitari pusat masanya, si proton juga mengitari pusat masanya. Gitu. Namun kalau kita anggap si protonnya diam, gitu, relatif terhadap elektron, maka ya kita bisa pandang juga sebagai elektron ini mengitari proton. Nah, elektron pada atom hidrogen itu dapat berpindah tingkat energinya. Ketika akan menaikkan tingkat energinya, atom itu akan menyerap energi. Seperti ini ya. Jadi,
si elektron yang berwarna biru ini elektron. Si elektron ini ketika mengorbit di jarak paling dekat dengan proton, jarak paling dekat ini yang mungkin dinamakan ground state ya. Ground state itu adalah orbit terdekat yang mungkin untuk ditempati elektron. Nah, ketika di ground state atau di orbit terdekatnya, R-nya paling dekat gitu, kalau misalkan si elektron ini menerima energi, jadi ada energi yang datang, gitu. Energinya itu ya bisa dari tumbukan, bisa dari panas, ataupun bisa dari foton gitu, dari partikel cahaya. Gitu. Kalau misalkan menerima energi, maka si elektron ini akan punya energi yang lebih, dan karena energinya lebih, maka energi orbitnya itu juga akan meningkat. Jadi elektron itu setelah menerima energi, dia akan berpindah tempat. Yang awalnya di ground state di sini, dia akan berpindah tempat ke tingkat energi yang lebih besar gitu, di atasnya sini. Gitu. Dan ini namanya prosesnya adalah proses eksitasi. Ini namanya proses eksitasi. Eksitasi, yaitu perpindahan dari energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi. Kemudian ketika di tingkat energi yang lebih tinggi ini, si elektron ini biasanya punya umur tertentu. Jadi dia nggak bertahan lama di sini. Dia punya umur tertentu sehingga dia akan turun tingkat energinya gitu. Dan ketika dia turun tingkat energinya gitu, dari sini pindah ke sini gitu. Maka si elektron ini akan melepaskan energi. Gitu. Dan energi yang dilepaskan ini ya akan berupa foton gitu. Berupa foton. Dan energi dari setiap foton yaitu ya bersesuaian dengan Hc per lambda itu, atau H kali F. Gitu. Jadi ketika elektron ini naik tingkat energinya, dia akan menyerap energi, dan ketika turun dia akan memancarkan energi dalam bentuk foton atau dalam bentuk cahaya. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu proses dari terbentuknya cahaya ya. Terjadi ketika si elektron ini melepaskan energi dalam bentuk foton. Si elektron ini juga punya macam-macam tingkat energi ya. Ada yang dinamakan ground state, yaitu tingkat energi dasar. Ada first excited level, yaitu tingkat energi yang lebih tingginya. Kita tuh juga bisa menuliskan ini dalam quantum number ya, atau bilangan kuantum kalau di fisika, kalau di kimia gitu ya. Jadi di yang paling dalam ini adalah bilangan kuantum 1, ini adalah bilangan kuantum 2, gitu. Bilangan kuantum 3, dan seterusnya gitu ya. Ini N4. Nah, untuk yang ground state ini ya bilangan kuantum pertama ya gitu. Dan untuk setiap tingkat energi ini itu punya energi orbit tertentu. Jadi di sini energi orbitnya juga beda-beda, nggak sama ya. Dan pada keadaan tertentu, si elektron ini bisa lepas dari si protonnya. Itu terjadi ketika si energinya ini, kalau misalkan lebih besar dari energi tertentu, energi lebih besar dari energi tertentu, misalkan energi di ground state lebih besar dari energi di orbit ya misalkan, maka akan lepas gitu si elektronnya ini akan lepas dari proton, dan proses lepasnya kejadiannya itu dinamakan ionisasi. Jadi ketika si protonnya itu udah benar-benar lepas dengan elektron, ini proton benar-benar lepas dari elektron, ini elektronnya udah benar-benar nggak terikat dengan proton, ini dinamakan proses ionisasi. Ionisasi. Gitu. Nah, kemudian teori yang paling sederhana yang bisa menjelaskan atom hidrogen itu adalah teori atom Bohr. Teori atom Bohr ini sangat bagus dalam menjelaskan hidrogen.
Tapi untuk menjelaskan atom-atom yang nomor masanya lebih besar daripada hidrogen itu ya, teori atom Bohr ini nggak cukup bagus. Tapi untuk atom hidrogen bisa menjelaskan cukup bagus untuk atom Bohr ini. Nah, energi atom hidrogen menurut Bohr itu terdiri dari energi kinetik dengan energi kolom. Dan bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi si elektron sama si proton itu sebenarnya mengitari pusat masanya masing-masing. Jadi kalau aku gambarkan elektron gitu ya, ini elektron, ini ada proton ya. Itu sebenarnya mengitari pusat masanya masing-masing. Pusat massa sistem itu ya. Sekarang pusat masanya di sini. Tapi karena massa dari elektron itu sekitar aku lihat di kalkulator, sekitar 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Sedangkan massa proton itu sekitar 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Ini mengindikasikan bahwa proton itu jauh lebih besar masanya dibandingkan elektron. Jadi ya kita bisa anggap juga pusat masanya ini benar-benar mendekati si proton. Benar-benar dekat dengan si proton. Karena ya perbedaan masanya itu terlalu jauh. Nah, energi orbitnya itu ya dari energi kinetik. Energi kinetik itu adalah dari energi kecepatan dan dari energi kolom. Gitu. Energi kolom itu ibaratnya ya energi gravitasi itu yang eh, yang bisa menarik ataupun menolak dari partikel bermuatan. Gitu. Tapi dalam kasus ini karena proton dengan elektron itu muatannya berbeda, yang proton positif, yang elektron negatif, maka akan ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik yang diakibatkan oleh si gaya kolom ini. Nah, di sini ya ada energi potensial kolom akibat gaya tarik-menarik ini. Dan kalau kita tuliskan, kalau kita ingat-ingat pelajaran di SMA, energi kolom itu untuk dua partikel yang mempunyai muatan yang sama ya. Muatannya kan sebesar Ka. Ini muatan elektron sama proton itu besarnya sama, cuma tandanya yang beda. Kalau proton positif, kalau elektron negatif. Itu dirumuskan seperti ini, energi kolomnya. Ini energi kinetiknya. Yaitu energi kinetik biasa ya, setengah massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Dan kalau kita sederhanakan, maka bisa kita peroleh seperti ini. Dan ini itu dinamakan massa tereduksi. Dan massa tereduksi ini ya, kalau salah satu massanya terlalu besar, kita bisa anggap ini itu sama dengan massa yang terkecil. Gitu. Ini contohnya saja, misalkan kita punya angka 1000 gitu ya, dengan angka 1. 1000 kali 1, 1000 ditambah 1. Maka hasilnya ini akan mendekati 1 kan. Gitu. Nah ini juga sama. Karena massa proton itu jauh lebih besar dengan massa elektron, gitu ya, maka si ini itu bisa kita dekati dengan massa elektron. Gitu. Maka ya akan kita peroleh atau kita dapat reduksi persamaan energinya itu adalah yang bawah ini. Gitu. Ini adalah persamaan energi total dari atom hidrogen. Gitu. Yaitu ada komponen energi kinetiknya ditambah dengan energi kolomnya. Kemudian besaran parameter yang lain selain energi yang penting itu ada momentum sudut ya. Momentum sudut itu kalau dalam lingkaran, ini anggapannya kita orbitnya si elektron ini mengitari proton adalah orbit lingkaran. Dan momentum sudutnya ini tidak lain adalah massa dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan R. Jadi momentum sudut, ini momentum sudut ya, itu adalah massa, ini massa elektron gitu ya. Ini kecepatan elektron, ini massa proton, kecepatan proton. Tidak lain adalah ini R proton, ini R elektron. Nah,
Momentum sudutnya itu tidak lain ya ini. Massa dikalikan dengan kecepatan, dikalikan dengan jaraknya. Dan momentum sudutnya ini itu terkuantisasi. Jadi terkuantisasi itu artinya cuma bergantung dengan bilangan kuantum, bergantung dengan bilangan n ini. Gitu. Nah, momentum sudutnya ini, karena si protonnya itu masanya terlalu gede, maka kita bisa anggap si protonnya itu relatif diam terhadap elektron. Jadi kita bisa tuliskan juga momentum sudut totalnya itu ya ini. Itu. N ini bilangan kuantum ya, artinya ya kalau kita gambarkan, misalkan ini proton gitu ya, terus ini adalah orbit pertama gitu ya. Orbit pertama itu bersesuaian dengan quantum number 1. Kemudian ini orbit kedua gitu. Orbit kedua itu quantum number 2. Kita bilang kuantum ya, quantum number. Ketiga juga punya bilangan kuantum tertentu ya. Nah, si momentum sudut ini itu cuma bergantung dengan n gitu. Jadi misalkan di sini adalah L1 gitu ya. Ini L2, ini L3. Maka momentum sudutnya itu ya L2 itu ya sama dengan 2 kali L1. Momentum sudutnya yang di 3 ya sama dengan 3 kali L1. Cuma bergantung dengan nilai bilangan kuantum itu ya. Itu artinya terkuantisasi. Kemudian kalau kita tinjau dengan persamaan gaya ya. Ini untuk orbit melingkar berarti ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat bendanya itu bergerak melingkar. Dan gaya sentripetal itu arahnya ke dalam. Kalau dalam sistem bola yang diikat dengan tali, bolanya itu diputar, maka yang berperan sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya tegangan tali. Tapi dalam kasus ini, yang berperan sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya kolom. Jadi gaya kolom ini yang arahnya ke dalam, itu ibaratnya adalah gaya yang menahan si elektron ini tidak lepas dari proton. Ini adalah gaya kolom. Gaya sentripetal sama dengan gaya kolom. Nah, gaya sentripetal itu kalau di pelajaran fisika, kita bisa merumuskannya sebagai massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan R. Ini gaya sentripetal. Dan gaya kolom itu adalah konstanta dikalikan dengan muatan elektron, muatan proton dibagi dengan R kuadrat. R-nya ini adalah jarak antara elektron dan proton. Ini adalah persamaan gaya. Nah, dari persamaan gaya ini, kita bisa membentuk persamaan seperti yang di bawah ini. Gitu ya. Jadi dari ME V kuadrat per R, kita bisa mengubah posisinya dengan kita mencoret R-nya ini. R-nya ini bisa kita coret, kemudian dikalikan dengan setengah gitu ya. Dikalikan dengan setengah, ini juga dikalikan dengan setengah, maka akan didapatkan persamaan yang di bawah ini. Dan ini tidak lain adalah energi kinetik. Ini tidak lain adalah energi kinetik ya, sama dengan energi setengah dari energi kolom. Atau ya, energi kolom itu ya bisa kita tuliskan sebagai energi potensial. Nah, ini tidak lain adalah teorema Federal. Teorema Federal itu berbunyi seperti ini. Ini aku tuliskan mutlaknya aja ya. Mutlak energi kinetik itu sama dengan setengah dari energi potensial. Nah, kemudian kalau kita substitusikan ke persamaan energi yang tadi itu persamaan energi ya. Yang tadi itu kan energi total sama dengan energi kinetik, yaitu setengah MeV kuadrat dikurang dengan energi dari kolom kan. Nah, kalau kita substitusikan yang ini ke persamaan energi yang ini, maka kita bisa memperoleh energi total itu adalah minus setengah dari kaki E kuadrat per R. Gitu ya. Nah, di sini
tanda minus di sini artinya adalah sistem ini terikat. Gitu. Terikat itu ya berarti dia nggak akan lepas si elektron ini dengan protonnya. Gitu. Dia akan terikat. Gitu. Ini energi total dari si elektron ini atau sistem ini ya. Itu seperti ini. Dan di sini kalau kita lihat, itu cuma bergantung dengan R ya, dengan jaraknya. Karena kan muatan dari proton sama elektron itu kan konstan nilainya. Itu. Nah, kemudian kalau kita ingat lagi dari persamaan momentum sudut, maka kita bisa tuliskan momentum sudut itu kan massa elektron dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan R, itu sama dengan N dikalikan dengan H per 2pi. N ini bilangan kuantum, H ini adalah konstanta Planck. Konstanta Planck. 2pi ini ya 2pi. Kemudian bentuk yang ini, momentum sudut yang ini, yang MEVR kuadrat ini, MEVR ini, kita bisa ubah bentuknya jadi persamaan seperti ini. Gitu. Dengan kita pindah ruaskan, jadi dengan kita kuadratkan, terus kita pindah ruaskan. Gitu. Dan di sini akan tampak bahwa energi kinetik, gitu ya, energi kinetiknya ini bergantung dengan N kuadrat. Dan kita tahu bahwa energi totalnya itu adalah, kalau kita lihat ya, energi totalnya ini kan sebenarnya sama dengan minus dari energi kinetik. Maka ya kita bisa tuliskan seperti ini. Gitu. Setengah kali K muatan elektron kuadrat per R itu sama dengan N kuadrat dikalikan dengan konstanta per R kuadrat. Dan di sini kalau kita pindah ruaskan, R-nya itu dipindah ruaskan, gitu, kita bisa memperoleh hubungan seperti ini. Gitu. Jadi hubungannya itu adalah R sama dengan suatu konstanta Planck per 4pi kuadrat, massa elektron, konstanta kali Q E kuadrat, ini semuanya adalah konstanta ya, dikalikan dengan N kuadrat. Jadi di sini praktis bahwa si R-nya ini, R-nya orbit elektron itu cuma bergantung dengan bilangan kuantum. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini adalah N1 ya, bilangan kuantum 1, gitu. Kan di sini ada elektron gitu. Ini misalkan R1, panjang dari sini sampai sini. Kemudian ini adalah R2, itu misalkan. Dan yang ini adalah R3 gitu ya, panjangnya ini. Maka, kalau misalkan R1 itu satu satuan, R2-nya itu ya N kuadratnya gitu ya. 2 kuadrat satuan. R3-nya ya 3 kuadrat satuan. 2 kuadrat satuan berarti 4 satuan ya panjangnya. R3-nya ya 9 satuan gitu. Gitu. Ini adalah bentuk dari orbit elektron menurut atom Bohr. Nah, kita bisa mencari energi totalnya. Energi totalnya tadi kan yang ini kan. Energi totalnya itu adalah minus setengah K dikalikan dengan muatan si partikelnya ini. Dalam kasus ini adalah muatan elektron dan proton dibagi dengan R. Dan kita tahu bahwa R-nya itu sebanding dengan N kuadrat. Jadi ya kita bisa memperoleh, kalau kita substitusikan, itu energi totalnya itu cuma bergantung dengan bilangan kuantum. Yaitu energi totalnya ini adalah konstanta dikalikan dengan 1/n kuadrat. Nah, kalau kita hitung nilai konstantanya, maka akan didapatkan seperti ini. Energi orbitnya itu adalah minus 13,6 elektron volt per N kuadrat. Nah, elektron volt ini adalah satuan energi ya. 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ini ingat lagi, 1 elektron volt. Elektron volt itu adalah satuan energi. Jadi ya kalau kita mau hitung energi di tingkat orbit 1 gitu ya, di N sama dengan 1 ya.
N sama dengan 1, maka ya E1-nya ini tidak lain ya minus 13,6 per 1 ya, per 1 elektron volt. Atau ya minus 13,6 elektron volt. Sedangkan untuk N yang di 2, ya kita bisa hitung E2 sama dengan minus 13,6 elektron volt dibagi dengan 2 kuadrat. Atau kalau kita hitung ya sekitar minus 3,4 ya, minus 3,4 elektron volt. Dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk tiap bilangan kuantum ini, si elektronnya itu punya tingkat energi yang beda-beda ya. Untuk yang di E1 energinya itu sebesar minus 13,6, yang di E2 energinya sebesar minus 3,4 elektron volt. Dan karena elektron ini bisa berpindah tingkat energinya, ya elektron ini bisa menyerap energi atau bisa memancarkan energi gitu, yang bersesuaian dengan selisih energinya ini. Untuk tingkat energi yang lain ya bisa kita lihat ya di sini. Ini E1 sebesar minus 13,6, E2 sebesar minus 3,4, E3 sebesar minus 1,5 elektron volt, dan seterusnya ya. Jadi setiap bilangan kuantum itu punya tingkat energi tertentu. Dan nanti juga akan bersesuaian dengan sebuah deret ya. Setelah nanti deret-deret ini akan aku jelaskan setelah kita membahas tentang garis absorpsi sama garis emisi. Jadi kalau misalkan kita punya cahaya polikromatik ya, cahaya polikromatik itu adalah cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang. Ini adalah sumber cahaya polikromatik. Contohnya cahaya polikromatik itu apa? Ya cahaya matahari sebenarnya. Nah, cahaya matahari itu ya, atau cahaya polikromatik, kalau dilewatkan ke prisma, itu akan terurai. Jadi prisma itu kan punya indeks bias tertentu ya, yang berbeda dengan indeks bias udara. Nah, karena ada perbedaan indeks bias dengan hukum Snell, maka akan ada pembelokan cahaya. Dan pembelokan cahaya itu itu bergantung dengan panjang gelombang. Jadi indeks bias itu adalah fungsi dari panjang gelombang. Panjang gelombang yang lebih pendek akan dibelokkan lebih tajam, dan panjang gelombang yang lebih panjang akan dibelokkan lebih sedikit gitu. Contohnya saja yang digambar ini, cahaya putih ini kan terdiri dari banyak gelombang. Gelombang yang merah itu akan dibelokkan lebih pendek, akan belokkan lebih sedikit. Sedangkan panjang gelombang yang pendek, yaitu biru sama ungu, akan dibelokkan lebih panjang. Dan kalau misalkan kita pasang layar di sini kita pasang layar gitu, maka si layar ini ya akan tampak gelombang yang seperti ini, yang pelangi seperti ini ya. Dan ini disebut sebagai spektrum kontinu. Ini disebut sebagai spektrum kontinu. Nah, kemudian spektrum kontinu ini bisa juga mengalami penyerapan gitu ya. Penyerapan oleh atom-atom tertentu gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini yang di bawah ini adalah penyerapan dari hidrogen. Yang di sini adalah diserap oleh atom hidrogen netral. Ini adalah garis absorpsi. Ini disebut garis absorpsi. Ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena ada sumber kontinu. Ini adalah sumber spektrum kontinu ya. Ada spektrum kontinu yang lewat di gas bertekanan dingin. Gasnya ini ya, dalam kasus ini adalah atom hidrogen netral. Ini adalah atom hidrogen netral. Nah, atom hidrogen ini, kalau kita gambar seperti gambar yang sebelumnya ya, itu kan dia punya proton di pusatnya, kemudian dia punya tingkat energi tertentu kan. Ini misalkan N1,
ini N2 gitu ya. Ini N2, ini N3 gitu ya. Nah, kalau kita punya elektron yang dari si energi tingkat 2 ini berpindah ke energi tingkat 3 di sini. Maka ya dia butuh energi kan. Jadi kalau ada cahaya di sini, ini ada cahaya yang datang ya, maka sebagian cahaya ini akan terserap oleh si elektron ini buat menaikkan tingkat energinya gitu. Kemudian ini cahayanya lewat juga yang lainnya. Nah, cahaya yang lewat ini itu menghasilkan spektrum absorpsi gitu. Menghasilkan spektrum absorpsi. Karena ada sebagian cahaya yang diserap oleh si elektron ini gitu. Ini juga sama. Ini ada sebagian cahaya yang diserap oleh si elektron ini gitu. Ini juga sama. Jadi penyerapannya si elektron itu hanya pada panjang gelombang tertentu gitu ya. Panjang gelombang tertentu ya yang energinya ini sama dengan energi yang dibutuhkan untuk berpindah tingkat orbitnya gitu ya. Jadi kan energinya itu kan energi foton ya. Itu sama dengan H kali frekuensi atau sama dengan Hc per lambda. Nah, energinya ini ya cuma energi tertentu ya. Dan energi tertentu ini ya bersesuaian dengan panjang gelombang tertentu. Makanya di sini yang hitam dan gelapnya ini cuma pada panjang gelombang tertentu aja, nggak pada semua panjang gelombang. Itu bagaimana garis absorpsi itu kebentuk. Karena sebagian energinya diserap oleh atom hidrogen netral ini. Sedangkan untuk yang garis emisi ini tercipta karena si elektron ini berpindah dari energi yang tinggi ke energi yang rendah. Contohnya saja, misalkan dari sini ya, dari sini si elektronnya itu pindah ke energi yang lebih rendah. Maka dia nggak butuh energi, tapi dia malah memancarkan energi. Dia akan memancarkan spektrum emisi di sini. Nah, spektrum emisi ini, ya kita bisa lihat cuma ada pada panjang gelombang tertentu ya di sini. Ini bersesuaian dengan energi yang dipancarkannya ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah spektrum ya. Ada 3 spektrum, ada spektrum kontinu, spektrum absorpsi, sama spektrum emisi. Dan ini akan aku lebih jelaskan di bab selanjutnya, di slide selanjutnya.